Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Budaya Kritis dengan berkelompok anggota. Yang pertama itu adalah Amelia Ezar, Ivana Bella, Didi Masriadi, Desparhan Dwi Andiva, Dispira Sulfita Rahma, Magfira Izani Maulana, Muhammad Rafi, dan yang terakhir itu adalah saya, Muhammad Deni Dokter pertama. Nah, baik, yang pertama-tama itu materinya saya buka dengan pembahasan. Pembahasannya adalah yaitu pendekatan analisis budaya kritis adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang melibatkan analisis kritis terhadap budaya dan kekuatan-kekuatan yang berperan dalam pembentukannya. Pembentukan ini sering digunakan dalam studi budaya, antropologi, sosiologi, studi media, dan berbagai media lainnya untuk memahami, menganalisis, dan mengkritisi aspek-aspek budaya yang relevan. Analisis budaya kritis bertujuan untuk mengungkapkan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan ideologis yang terdapat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi budaya. Pendekatan ini melibatkan pengamatan terhadap berbagai aspek budaya seperti narasi, simbol, praktik, institusi, dan kebiasaan, serta pengaruhnya terhadap kekuatan struktur, sosial, dan berhubung kekuasaan. Nah, itu pembahasan yang pada materi kali ini. Yang berikutnya itu adalah akan dibacakan oleh teman saya. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan analisis budaya kritis, beberapa langkah umum yang bisa dilakukan meliputi 1. Identifikasi objek penelitian. Peneliti harus menentukan objek penelitian yang spesifik seperti film, iklan, teks, sastra, media sosial, atau praktik budaya tertentu. 2. Analisis teks dan konteks. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap teks atau objek budaya yang dipilih. Ini melibatkan pengamatan terhadap elemen-elemen seperti narasi, simbol, representasi, dan retorika yang digunakan dalam teks. Selain itu, konteks sosial, sejarah, politik, dan ekonomi juga diperhatikan untuk memahami bagaimana budaya tersebut dihasilkan dan diterima. 3. Pengungkapan kontradiksi dan ketimpangan. Peneliti mencari kontradiksi dan ketimpangan dalam budaya yang dianalisis. Hal ini melibatkan identifikasi cara-cara di mana kekuatan-kekuatan sosial dan ideologis tertentu mungkin mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi budaya tersebut. 4. Pengkritikan dan interpretasi. Peneliti melakukan pengkritikan terhadap budaya yang dianalisis berdasarkan pemahaman mereka tentang kekuatan-kekuatan yang terlibat. Mereka juga memberikan interpretasi alternatif terhadap budaya tersebut, yang mungkin melibatkan sudut pandang yang terabaikan atau mengungkapkan implikasi politik, sosial, dan ekonomi yang tersembunyi. 5. Penyajian umum. Penyajian temuan. Hasil analisis budaya kritis kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian, artikel, atau presentasi yang dapat digunakan untuk memperluas pemahaman kita tentang budaya tersebut. Pendekatan analisis budaya kritik memiliki peran penting dalam membantu kita memahami bagaimana budaya diproduksi, didistribusikan, dan diterima dalam masyarakat. Dengan menganalisis secara kritis budaya, kita dapat mengidentifikasi dan menggugat kekuatan-kekuatan yang berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan ketimpangan sosial, dan juga mencari alternatif yang lebih inklus. Konsep analisis budaya kritis merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan mengkritisi aspek-aspek budaya dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Ada beberapa konsep penting dalam analisis budaya kritis. Yang pertama, kekuasaan dan dominasi. Analisis budaya kritis menyoroti peran kekuasaan dalam pembentukan, produksi, dan distribusi budaya. Konsep kekuasaan ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kekuatan politik, ekonomi, dan sosial mempengaruhi pembentukan dan interpretasi budaya. Pendekatan ini mencoba untuk mengungkap ketimpangan kekuasaan yang mungkin ada dalam representasi budaya dan menyoroti bagaimana kekuatan tersebut mempengaruhi kelompok tertentu. Yang kedua, ideologi.
Analisis budaya kritis memperhatikan peran ideologi dalam budaya. Ideologi merujuk pada seperangkat keyakinan, nilai, dan tatanan sosial yang mempengaruhi cara kita memahami dan bertindak dalam dunia. Analisis ini mengungkapkan cara di mana ideologi tertentu dapat ditanamkan dalam budaya, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan bagaimana ideologi tersebut mungkin memperpetuasi atau menciptakan perubahan dalam struktur sosial. Yang ketiga, representasi. Konsep representasi dalam analisis budaya kritis mengacu pada cara-cara di mana realitas, identitas, dan pengalaman diwakili dalam budaya. Analisis ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kelompok tertentu direpresentasikan dalam media, teks sastra, atau praktik budaya lainnya. Representasi yang bias, stereotip, atau menghilangkan kelompok-kelompok tertentu dapat menghasilkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Yang keempat, ketimpangan struktural. Analisis budaya kritis mengidentifikasi ketimpangan struktural yang mungkin ada dalam budaya. Hal ini mencakup pemahaman tentang perbedaan kekuatan, privilege, dan akses yang terdapat antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ini dapat tercermin dalam representasi, partisipasi, dan distribusi sumber daya budaya, dan analisis budaya kritis berusaha menggali akar penyebab dan dampak dari ketimpangan tersebut. Yang kelima, partisipasi dan agensi. Konsep partisipasi dan agensi mengacu pada peran aktif individu dan kelompok dalam pembentukan, reinterpretasi, dan transformasi budaya. Analisis budaya kritis mengakui pentingnya partisipasi aktif dalam budaya dan mengamati bagaimana individu dan kelompok menggunakan agensi mereka untuk mengubah dan mengartikulasikan makna budaya. Partisipasi dan agensi dapat membawa perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil. Tidak ada satu teori analisis budaya kritis tunggal yang secara khusus dikaitkan dengan pendekatan ini. Namun ada beberapa teori dan pemikiran yang sering digunakan dalam analisis budaya kritis. Berikut ini adalah beberapa teori yang relevan. 1. Teori kritis. Teori kritis adalah pendekatan yang berasal dari tradisi pemikiran Frankfurt School dan karya-karya para filsuf seperti Karl Marx, Max Horkheimer, dan Theodor Adorno. Teori ini menyoroti peran kekuasaan, ideologi, dan dominasi dalam produksi budaya. Pendekatan ini mengkritisi struktur sosial dan mencari cara untuk mengubah kondisi sosial yang tidak adil. 2. Studi budaya. Studi budaya adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan antropologi, sosiologi, sastra, dan teori komunikasi. Pendekatan ini menekankan pada interpretasi dan analisis teks-teks budaya serta peran budaya dalam membentuk identitas dan masyarakat. Dalam konteks analisis budaya kritis, studi budaya memberikan wawasan tentang kekuasaan, ideologi, dan kontradiksi dalam budaya. 3. Feminisme kritis. Feminisme kritis mengadopsi pendekatan analisis budaya kritis dalam konteks gender dan seksualitas. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap representasi gender dalam budaya, struktur kekuasaan patriarki, dan perlawanan terhadap penindasan gender. Feminisme kritis mengungkap ketimpangan gender dalam budaya dan bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil. Teori postkolonial. Teori postkolonial menyoroti peran imperialisme dan kolonialisme dalam membentuk budaya dan identitas. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap representasi budaya dan perspektif kolonial, mempertanyakan pengetahuan dan dihasilkan oleh kekuasaan kolonial, dan mencari cara untuk mengartikulasikan pengalaman subaltern kelompok terpinggirkan secara lebih kuat. 5. Teori kritis rasial. Teori kritis rasial menggabungkan analisis budaya kritis dengan fokus pada ras dan rasisme. Pendekatan ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana ras dan rasisme diproduksi, dipertahankan, dan diproduksi dalam budaya. Teori kritis rasial mengungkap ketimpangan dan penindasan rasial dalam budaya serta mengadvokasi keadilan rasial dan transformasi sosial.
Penggunaan teori-teori ini dalam analisis budaya kritis memberikan alasan konseptual dan alat analisis untuk memahami dan mengkritisi budaya secara kritis, serta untuk mengusulkan perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil. Dalam analisis budaya kritis, terdapat beberapa macam wacana budaya kritis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji fenomena budaya dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Berikut ini adalah beberapa wacana gender atau feminisme kritis. Wacana ini menyoroti peran gender dalam budaya dan menganalisis cara-cara di mana kekuasaan, penindasan, dan kesetaraan gender direproduksi atau ditantang dalam praktik budaya. Wacana gender dan feminisme kritis juga berfokus pada representasi gender dalam media, pengaruh patriarki, dan perlawanan terhadap teori kritis rasial. Wacana ini melibatkan analisis tentang ras dan rasisme dalam budaya. Melalui wacana ini, perhatian diberikan pada bagaimana ras dan rasisme dianut, direproduksi, atau ditantang dalam praktik budaya. Wacana ras dan teori kritis rasial juga menyoroti konstruksi sosial ras, representasi rasial dalam media, serta perjuangan ketiga wacana kelas dan kritik ekonomi. Wacana ini mengkaji peran ekonomi dan ketimpangan kelas dalam budaya. Wacana ini melibatkan analisis tentang bagaimana struktur sosial dan ekonomi mempengaruhi pembentukan, produksi, dan konsumsi budaya. Di sini perhatian diberikan pada distribusi sumber daya budaya, aksesibilitas, dan pengaruh kekuatan ekonomi dalam produksi budaya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya bacakan sebelumnya, yaitu yang keempat ada wacana seksualitas dan teori kritis seksualitas. Wacana ini mengeksplorasi peran seksualitas dalam budaya. Analisis budaya kritis tentang seksualitas melibatkan pemahaman tentang bagaimana norma-norma seksual dibentuk dan dipertahankan dalam praktik budaya, serta konsekuensi dari norma-norma tersebut terhadap individu dan kelompok tertentu. Lalu yang kelima ada wacana postkolonial dan dekolonisasi. Wacana ini mengkaji pengaruh kolonialisme dan imperialisme dalam budaya serta upaya dekolonisasi dalam pemahaman dan praktik budaya. Melalui wacana ini, perhatian diberikan pada representasi budaya yang terkait dengan era kolonial, perlawanan terhadap dominasi budaya, serta upaya untuk membangun narasi dan perspektif yang berpusat pada pengalaman subaltern. Lalu yang keenam ada wacana mediasi dan kekuasaan media. Wacana ini melibatkan analisis tentang peran media dalam membentuk, memproduksi, atau mempertanyakan kekuasaan dan dominasi dalam budaya. Wacana ini mencakup pemahaman tentang konstruksi pesan media, manipulasi simbolik, aksesibilitas media, serta dampak media terhadap identitas opini publik dan partisipasi sosial. Nah, tadi sudah diceritakan atau dijelaskan dari teman-teman saya tentang materi dari kritis budaya dan wacana. Nah, semoga teman-teman memahami. Tapi dari sini ada sedikit kesimpulan dari materi tentang kritis budaya dan wacana. Yang akan saya baca yaitu kesimpulannya, dari macam-macam wacana budaya kritis adalah bahwa analisis budaya kritis menawarkan pendekatan yang beragam dan komprehensif untuk memahami dan mengkaji fenomena budaya dalam konteks sosial yang lebih luas. Setiap wacana budaya kritis memiliki fokus khusus yang memungkinkan pengkajian mendalam terhadap aspek-aspek tertentu dalam budaya, seperti gender, ras, kelas, seksualitas, kolonialisme, dan media. Melalui wacana-wacana ini, analisis budaya kritis mampu mengungkapkan ketimpangan kekuasaan, dominasi, dan ideologi yang mungkin ada dalam budaya. Mereka mengkritisi representasi dan stereotip yang biasa dalam media dan praktik budaya lainnya. Selain itu, wacana-wacana ini mempromosikan pembebasan, transformasi sosial, partisipasi masyarakat, dan pengakuan terhadap pengalaman kelompok terpinggirkan.
Secara keseluruhan, analisis budaya kritis memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami, mengkritisi, dan mengubah budaya mereka secara lebih inklusif, adil, dan kritis terhadap kekuasaan dan ketimpangan sosial. Dengan menggunakan berbagai macam-macam wacana budaya kritis, kita dapat melihat aspek-aspek budaya dari berbagai sudut pandang dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, setelah saya membaca kesimpulan dari analisis budaya kritis tadi, maka selesailah pembacaan materi dari kelompok 4 tersebut. Semoga dengan pemahaman atau materi yang kami sampaikan tadi, semoga teman-teman bisa memahami dan dapat mempelajari hal-hal baru tentang wacana budaya kritis. Baiklah, mungkin sekian dapat yang kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 4. Terima kasih. Semoga dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum.